Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ja'ala syahra siyam sahran mubarakan lil muslimin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kepada baginda Nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu berjalan begitu cepat. Rasanya baru kemarin kita memulai puasa Ramadan. Alhamdulillah, besok pagi sudah beraya. Bagi yang raya. Tapi ada juga yang beraya di hari Sabtunya, insya Allah. Jadi mana yang kita ambil, Ustadz? Saya mengikut aturan pemerintah. Jadi hari apa? Tanggal 1 Syawal. 1 Syawal itu kapan? Hari Sabtu. Fa in ghamma alaikum, kalau bulan itu tak tampak, maka genapkanlah hitunganmu sebanyak 30. Insya Allah hitungan 30-nya jatuh pada hari Sabtu oleh hitungan pemerintah. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, berbicara tentang hilal bukan bidang saya, berbicara tentang fikih juga bukan bidang saya, berbicara tentang tasawuf juga bukan bidang saya. Karena di masjid ini kalau bicara yang bukan bidangnya nanti ngawurnya kemana-mana. Maka saya akan bercerita selama Ramadan. Pembahasan yang kita angkat ialah al-qasasu fil Quran, kisah-kisah yang terdapat di dalam Al-Quran. Kisah-kisah ini kalau kita baca ayatnya, lalu kita baca pula terjemahan dari ayat itu, maka kita tak akan tahu bahwa kisahnya tentang itu. Karena kisah-kisah yang kita ceritakan, mulai dari kampung yang bernama Aila, kemudian tokoh yang bernama Al-Walid ibni Mughirah. Dua ayat ini atau dua cerita ini tak akan dapat dipahami dengan baik isi dari kandungannya kalau kita tidak baca tafsirnya. Maka pada pagi ini pun demikian. Kalau kita baca terjemahannya atau baca ayatnya, maka kita pun sulit untuk mengetahui bahwa ayat ini bercerita tentang apa. Nah, ayat yang akan kita ambil sebagai kisah pada pagi ini terdapat dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman ini siapa? Istri Fir'aun. Istri Fir'aun itu siapa? Ada nggak disebutkan di Al-Quran namanya ini dan ini? Tidak disebutkan. Yang disebutkan di Al-Quran zaujatu Fir'aun, istri Fir'aun. Dan Fir'aun itu sebenarnya apa maknanya? Mengapa dia disebut Fir'aun? Nah, di dalam Al-Quran tidak dijelaskan kenapa disebut Fir'aun dan kapan hidup Fir'aun, kemudian
siapa istri Fir'aun, di mana tinggalnya Fir'aun, kakaknya apa, KTP-nya apa. Tadi disebutkan identitasnya secara zahir di dalam Al-Quran. Nah, yang dikatakan di sini adalah dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Berarti orang-orang nanti banyak ini Bapak Ibu, bukan satu orang. Nah, yang disebutkan di sini adalah istri Fir'aun. Kita menyebutnya dengan Asiyah. Dari mana munculnya nama Asiyah ini? Dan siapa pula ayahnya dan keturunan dari Asiyah ini? Ketika dia berkata, dia ini adalah Asiyah tadi, ya Tuhanku, wahai Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga. Nah, kapan pula Asiyah ini mengucapkan kata ini dan bagaimana riwayatnya sehingga Asiyah mengucapkan kata-kata tersebut? Dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Kenapa dia minta selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatannya sementara dia istri Fir'aun? Dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok terjemahan dari ayat ini, maka sulit bagi kita selaku orang awam untuk mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari kisah perempuan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang berbahagia, siapa sebenarnya Asiyah ini? Dan mengapa nama Asiyah itu dimunculkan oleh para ulama? Dan apa hikmah serta jasa-jasanya Asiyah? Ternyata Asiyah ini punya jasa besar terhadap keselamatan Nabi Musa alaihi salam. Ada yang tahu apa jasanya? Kalau kita tengok Al-Quran, kita tak akan mendapati jasa-jasanya itu. Kita tengok pula hadis, kita tak dapati jasa-jasa itu. Padahal kalaulah bukan karena pertolongan Asiyah ketika itu, maka kita tak akan mengenal yang namanya Nabi Musa alaihissalam saat ini. Inilah yang kita sebut di awal tadi. Ini kisah-kisah dari para nabi atau yang hidup di zaman Bani Israel, dan kisah ini disebutkan secara tersirat. Baik, kita mulai dari biografinya dulu. Asiyah itu siapa? Asiyah itu bernama Asiyah binti Muzahim bin Ubaid bin Diyar bin Al-Walid. Ini Asiyah anaknya Muzahim, Muzahim anaknya Ubaid, Ubaid anaknya Diyar, Diyar anaknya Al-Walid. Siapa Al-Walid ini? Apakah sama dengan Al-Walid yang kita kisahkan sebelumnya? Karena sebelumnya juga bernama Al-Walid, Al-Walid ibni Mughirah. Al-Walid ibni Mughirah hidup di zaman Nabi. Itu orang yang mengagumi Al-Quran tapi tak beriman kepada Al-Quran disebabkan takut hilang jabatan, takut hilang pengikut. Dan Al-Walid ini siapa pula? Al-Walid ini adalah seorang qadi, seorang soleh yang hidup di zaman sebelum Nabi Musa diangkat menjadi nabi. Nah, kaum itu disebut dengan bangsa Bani Israel. Bani Israel itu artinya anak cucu keturunan dari Nabi Yakub alaihi salam. Jadi kalau kita tarik ke atas, Nabi Yakub yaitu anaknya Yusuf. Ayahnya ke atas Nabi Ibrahim alaihi salam, Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena dari keturunan Nabi Ibrahim ini rata-rata menjadi nabi. Kalau tidak menjadi nabi, maka menjadi raja. Maka disebut dengan bapaknya para nabi. Al-Walid ini adalah seorang qadi, seorang hakim di masa sebelum Nabi Musa alaihissalam diangkat menjadi Rasul ulul azmi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu rasulnya, utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman itu
setiap orang yang berasal dari Mesir menjadi raja, maka disebut dengan Fir'aun. Fir'aun itu maknanya adalah raja. Orang Mesir asli yang menjadi raja disebut dengan Fir'aun. Kalau bukan orang Mesir, maka cukup disebut dengan Al-Malikul Aziz. Inilah cerita tentang suaminya Az-Zulaykha. Itu pun tak diceritakan secara detail siapa namanya. Itu lagi kisahnya tersirat. Maka para ulama tafsirlah yang menjelaskan tentang siapa suami dari Zulaykha ini. Karena bukan orang Mesir, maka tidak disebut sebagai Fir'aun. Kalau dia dari Persia, dari Romawi, maka disebut dengan Kaisar. Kalau dia dari Yaman, disebut dengan Najash. Kalau sebut macam-macam saat itu, setiap daerah-daerah itu memiliki gelar-gelar tersendiri. Lalu kemudian Bapak Ibu yang berbahagia, Asiyah ini dinikahi oleh seorang laki-laki yang bernama Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah. Siapa Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah ini? Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah adalah Fir'aun. Tapi bukan Fir'aun yang diceritakan di Al-Quran. Karena Fir'aun itu banyak. Makanya kalau Bapak Ibu pergi ke Mesir, ada piramid yang paling besar. Dan ada anaknya piramid. Piramid-piramid kecil. Piramid itu adalah kuburan para Fir'aun. Kuburan para raja. Maka Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah, suami pertama daripada Asiyah binti Muzahim ini, adalah raja Mesir. Qadarullah, meninggallah Qabus bin Mus'ab bin Muawiyah. Lalu digantikan oleh Fir'aun berikutnya, yang kita sebut dengan Ramses II. Berarti ada Ramses I, ada Ramses II. Siapa namanya Ramses II ini? Namanya adalah Al-Walid bin Mus'ab. Al-Walid bin Mus'ab inilah yang disebut dengan Fir'aun yang membantah atau yang mengaku sebagai Tuhan. Jadi kalau ditanya siapa namanya Fir'aun itu, di dalam kitab tafsir kita temukan namanya Al-Walid bin Mus'ab. Nah, kalau di bahasa Inggris atau di terjemahan orang Eropa disebut dengan Ramses II. Ramses II dialah yang mengaku ana rabbukumul a'la. Saya adalah Tuhan yang paling tinggi. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam riwayat Fir'aun ini Fir'aun yang Al-Walid ibni Mus'ad ini tidak punya anak laki-laki. Semua anaknya perempuan. Pada saat itu Fir'aun beserta istrinya Asiyah duduk di pinggir sungai Nil di depan istananya. Tak lama kemudian hanyutlah satu peti yang disebut dengan tabut, tersandar di salah satu pinggiran sungai Nil. Ketika peti itu tersandar, yang panjangnya lebih kurang 1,5 meter, lebarnya 1 meter, terlihat oleh Asiyah. Lalu kemudian Asiyah perintahkan ajudannya, wahai ajudanku, tolong ambil itu peti. Bisa jadi itu sesuatu yang mendatangkan manfaat bagi kita. Lalu dengan segera ajudannya tadi mengambil peti itu, lalu dibawa ke hadapan Fir'aun dan Asiyah binti Muzahim. Setelah sampai peti itu di hadapan mereka, dibukalah isi peti itu. Ternyata kaget Asiyah ini, karena isi peti itu adalah Musa kecil. Mengapa ada manusia, anak bayi di dalam peti itu? Karena saat itu Fir'aun memberlakukan satu undang-undang, siapapun bayi yang lahir dari keturunan Bani Israel maka harus dihabisi, harus dibunuh. Dari mana Fir'aun itu mengatakan demikian? Dari fatwa peramal-peramal mereka. Karena Fir'aun bermimpi bahwasanya nanti ada keturunan Bani Israel itu yang akan meruntuhkan kekuasaannya. Ditafsirkanlah mimpi itu oleh para peramal mereka bahwa nanti akan ada
seorang laki-laki yang lahir dari keturunan Bani Israel menggantikan kedudukanmu. Maka Fir'aun mulai takut. Akhirnya ketika ditengoknya ini bayi, rupanya bayi ini bisa dikenali oleh Fir'aun. Ini bayi dari bangsa Kipti, ini bayi dari bangsa Bani Israel. Bangsa Kipti itu Bapak Ibu adalah salah satu bangsa yang hidup di Mesir. Kipti itu adalah keturunan atau orang-orangnya Fir'aun, disebut dengan Kipti. Dan Fir'aun mengenali ini orang Kipti, ini orang Bani Israel, tampak dari wajahnya. Macam kita bisa juga mengenali mana orang Melayu, mana orang Batak, mana orang Aceh. Itu bisa kita kenali. Kalau orang Aceh itu rata-rata brewok, rata-rata. Antum dari Aceh? Batak. Bisa dikenali. Kalau Bapak Ibu pergi haji misalnya atau pergi ke Arab, bisa membedakan antara orang Sudan, orang Somalia, orang Nigeria, itu bisa dibedakan Bapak Ibu. Meskipun sama-sama hitam, tapi bisa kita bedakan. Kalau hitamnya agak belinyang sedikit, itu orang Somalia. Kalau hitamnya pekat, orang Nigeria. Kalau hitamnya agak manis, orang Sudan. Tapi kalau kita tengok sekilas, kita tak akan tahu, oh ini orang Sudan, ini orang Somalia, ini orang Nigeria. Kita tidak bisa, kecuali kalau sudah sering berinteraksi dengan mereka. Dan Fir'aun saat itu mengenali bahwa bayi ini bukan dari bangsa Kipti. Lalu kemudian kata Fir'aun kepada istrinya, wahai Asia, ini anak mesti dihabisi, mesti dibunuh. Disinilah Asia berjasa kepada Musa kecil. Apa kata dia? Wa qalat imra'atu fir'auna, istri Fir'aun itu berkata, la qurratu ainil li walak, dia menjadi penyejuk hatiku dan menjadi penyejuk hatimu. La taqtuluhu, jangan engkau bunuh. Asa ayyan fa'ana au nattakhidahu walada, mudah-mudahan anak ini bermanfaat bagi kita dan kita ambil dia sebagai anak. Wahum la yash'urun, dan mereka Fir'aun beserta para peramalnya itu tidak mengerti, tidak merasakan demikian. Akhirnya kata Fir'aun, baiklah kalau begitu, maka anak ini kita angkat dan kita jadikan sebagai penerus kita nanti. Awalnya Fir'aun itu masih ragu. Kata Asia kepada Fir'aun, qurratu ainil li walak, ini nanti menjadi penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Fir'aun itu sempat berkata, qurratu ainul laki walaisali, itu hanya menjadi penyejuk matamu saja dan tidak menjadi penyejuk mataku, kata Fir'aun. Lalu kemudian saat itu Bapak Ibu yang berbahagia, Asia menengok anak ini langsung jatuh cinta dia, langsung tertarik hatinya, langsung terpikat hatinya. Maka berkata lagi Asia tadi, apa kata dia? Wa alqaitu alaika mahabbatan minni walitusna'a ala aini. Allah katakan, aku limpahkan kasih sayangku kepadamu wahai Musa, agar engkau diasuh di bawah pengawasanku. Kata para ulama, ketika Asia itu menengok wajahnya Musa kecil ini, maka Asia itu langsung jatuh hati dan tak tega untuk membunuhnya. Dirayunya lah suaminya terus menerus. Akhirnya suaminya itu tunduk, Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi sekejam-kejamnya Fir'aun, kalau dirayu oleh seorang istri, seorang perempuan, ternyata juga dia tunduk. Karena Fir'aun ini sebenarnya penyayang dengan istri. Tapi kalau sudah berbicara tentang kekuasaan, tentang ketuhanan, itu tak ada ampun. Selain itu, dia senang. Maka akhirnya dia turutilah keinginan istrinya ini. Baiklah, anak ini kita selamatkan, kita ambil nanti sebagai anak kita. Lalu setelah itu, dicarilah siapa yang akan menyusui anak ini. Dicari perempuan-perempuan yang berada di istana. Ternyata tak satu pun yang mau menyusuinya. Setelah itu dibuat pengumuman, siapa di antara perempuan Mesir yang mau menyusui anak ini, maka kami akan beri upah.
Akhirnya kakaknya yang bernama Maryam saat dihanyutkan dari rumahnya, ibunya sempat berkata, wa qalat li ukhtihi qusi, wahai Maryam, saudara itu bernama Maryam, coba ikuti adikmu itu yang berada di dalam peti. Fabasurat, maka tengoklah dia bihi an junubin wa hum la yas'urun, dan pantau dari jauh. Ternyata Maryam ini bukan Maryam ibunya Nabi Musa, tapi Maryam kakaknya Fir'aun ini, kakaknya Nabi Musa ini, ternyata dia mengikuti kemana peti itu hanyut. Nah, ketika Asia tadi mengumumkan siapa perempuan yang akan menyusui Musa kecil, maka datanglah di situ Maryam. Kata Maryam itu, wa haramna alaihil maradi'a min qablu faqalat, Maryam itu berkata, hal adullukum ala ahli baitin, maukah aku tunjukkan kepada kalian suatu keluarga yakfulunahu lakum, agar anak ini diasuh oleh mereka, wahum lahu nasihun, dan Maryam itu menjadi penasehat bagi istrinya Fir'aun tadi. Jadi kata istri Fir'aun yang bernama Asia, ya kami mau, siapa yang akan menyusui anak ini? Maka ditunjukkanlah oleh Maryam, dibawa kepada ibunya. Maka inilah ayat yang mengatakan, inna radduhu, sesungguhnya kami kembalikan ilaiki kepadamu wahai ibunya Musa, wa ja'iluhu minal mursalin, nanti anakmu ini kami jadikan dia sebagai utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbaha fuadu ummi Musa fario, sebelumnya hati ibu Nabi Musa itu sempat galau. Ini anak kalau dia hanyutkan nanti dia akan mati, siapa yang mengasuh, siapa yang menjaga? Ini anak nanti kalau sampai ke tangan Fir'aun pasti akan dibunuh. Tapi janji Allah itu sangat nyata, siapapun yang mengikuti perintahnya. Nah, sebenarnya ayat ini menceritakan apapun perintah yang Allah turunkan kepada manusia dan manusia itu mengikutinya, pasti endingnya baik. Walaupun awalnya terasa berat, walaupun awalnya itu terasa menyulitkan, tapi tidak ada satupun perintah yang turun daripada Allah menyusahkan umat manusia, menyusahkan orang-orang yang beriman. Akhirnya Musa kecil tadi yang tak mau menyusui perempuan-perempuan yang berada di istana, Allah tunjukkan bahwasanya ibunya lah yang kembali menyusuinya. Di situ dibuat kesepakatan oleh Asia binti Muzahim. Apa kata Asia? Ini anak disusui hanya 2 tahun saja. Setelah anak itu selesai disusui nanti, maka anak itu mesti dikembalikan lagi ke istana. Kata ibunya, baik, kita sepakati perjanjian ini. Lalu kemudian diambillah anak itu oleh ibunya Musa, dibawa oleh Maryam, lalu kemudian disusui dan diasuh oleh ibunya selama 2 tahun lamanya. Setelah sampai 2 tahun, singkat cerita, maka Musa kecil tadi dikembalikan lagi kepada Fir'aun dan dikembalikan ke istana. Saat itu bapak ibu yang berbahagia, penghuni istana sangat berbahagia karena Fir'aun tak punya anak laki-laki. Kalau Fir'aun ini meninggal nanti, siapa yang menggantikan tahta kekuasaannya? Maka mereka bergembira ria bahwasanya nanti akan ada penerusnya, kekuasaannya akan tetap kekal, maka masjid ini akan tetap dipimpin oleh orang-orang hebat. Ketika anak itu digilir dari satu orang ke orang yang lain, satu tangan ke tangan yang lain untuk diberi penghormatan. Beri penghormatan oleh si tukang ramalnya, oleh si Asia, oleh penjaga-penjaga istana, semua mengetahuinya. Ketika Musa kecil ini sampai di tangan Fir'aun, ternyata Musa itu menarik jenggot Fir'aun. Saat Musa menarik jenggot Fir'aun, maka tersungkurlah Fir'aun ini. Saking kuatnya itu Musa. Musa itu kuat nanti bapak ibu. Musa itu kalau dia meninju orang langsung mati orang. Begitu kuatnya Musa itu. Dari kecil sudah tampak. Ketika sampai di tangan Fir'aun, ditarik jenggotnya. Jenggotnya agak panjang sedikit pak. Macam jenggot apa itulah. Pas satu tangan. Tariknya tersungkur Fir'aun ini. Di situ Fir'aun marah. Betul kayaknya ramalan tukang sihir saya dahulu, bahwasanya anak ini nanti
akan menjadi malapetaka bagi saya. Di sini Asia datang lagi. Kata dia, wahai suamiku tercinta, wahai abang dah, jangan engkau bunuh anak ini. Penyejuk hatiku dan penyejuk hatimu. Anak ini akan menggantikan kedudukanmu nantinya. Kata Firaun, tak bisa. Ini anak pasti akan membawa malapetaka bagi kita. Kata Asia, kalau begitu kita uji saja anak ini. Kita beri 2 mangkok, 1 mangkok berisi tamarah, kurma, 1 mangkok berisi jamarah, bara api. Kalau nanti anak ini mengambil tamarah kurma tadi, maka silakan engkau bunuh. Berarti betul dia akan menyusahkan kita di kemudian hari. Tapi kalau dia mengambil jamarah itu, bara api, maka jangan engkau bunuh. Deal. Akhirnya Firaun tadi masih bisa dibujuk dan dirayu oleh Asia binti Muzahim. Jadi apa hikmahnya Bapak Ibu? Sekejam-kejamnya Firaun ternyata tunduk juga dengan istri. Jadi kalau ada orang saat ini kejam tapi dia kasar dengan istrinya, berarti lebih parah daripada Firaun. Karena Firaun itu tak mau dia marah istrinya. Kan kejam kita dengar kan? Tapi Firaun itu tak mau dia. Tetap dia masih mendengarkan saran daripada istrinya ini. Ya baik. Kemudian diletakkanlah 2 mangkok. 1 isinya kurma, 1 isinya bara api. Saat Musa kecil itu merangkak dan dia ingin mengambil kurma tadi, datang malaikat Jibril alaihi salam membelokkan tangan Musa kecil. Akhirnya dia mengambil bara api tadi. Dimakannya lah bara api itu sehingga mulutnya terbakar dan lidahnya cadel. Jadi Nabi Musa itu kalau bicara tak lancar. Ketika Nabi Musa itu nanti diutus menjadi nabi dan diperintahkan Allah untuk mendakwakan agama tauhid, kata Allah Subhanahu wa taala, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Kalian berdua, Musa dan Harun, pergilah menemui Firaun. Faqula lahu qawlan layyina. Maka katakanlah kepada Firaun itu perkataan yang lemah lembut. Ini teori atau strategi dakwah. Jangan kasar dalam berdakwah. Karena orang tak suka kalau kasar. Apalagi na'udzubillah menyebut yang bukan-bukan. Siapapun jiwa kita ini Bapak Ibu suka yang lembut-lembut, suka yang indah-indah, perkataannya itu tidak menyinggung, itu suka. Siapapun itu. Karena jiwa kita ini sama semuanya. Suka kelembutan, suka ketenangan, suka kedamaian. Ketika orang itu orang kasar misalnya, jangan berlaku kasar. Karena kalau kita kasar, kalau dia kasar kita kasar, makin kasar jadinya nanti. Kalau sudah kasar sama kasar, abad tinjulah di situ. Maka kata Allah SWT, pergilah engkau dengan adikmu. Itu adik sepupunya yang bernama Harun. Dan katakan kepada Firaun itu perkataan yang lemah lembut. Saat itu Musa meminta kepada Allah, ya Allah, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbishrah li sadri, ya Allah itu Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, mudahkanlah segala urusanku. Wahlul, dan lepaskanlah ikatan lidahku. Yafqahu qawli, agar orang yang mendengar ucapanku mudah memahami. Maka sebagian para ulama menyebutkan, kalau kita ingin tampil di depan umum, public speaking misalnya, atau ingin menyampaikan sesuatu, maka doa ini dapat menjadi penenang bagi kita dalam berbicara. Karena kita minta kepada Allah, saat berbicara di depan umum itu Bapak Ibu, tak sama bicara personal. Kalau dia duduk di lapau, duduk di kedai kopi, itu kalau bicara tuh lancar sekali. Tapi kalau sudah pegang mic, hilang bahannya. Maka salah satu cara kita untuk menetralkan diri kita supaya tak grogi, salah satu doanya dapat kita membaca doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihi salam. Itu nanti ketika sudah diangkat menjadi nabi. Akhirnya ketika Musa kecil tadi mengambil bara api, apa kata Asia? Coba tengok bang, ini anak-anak, jangan abang ambil hati. Dia tarik jenggotnya itu kena sayang dengan abang itu. Anak-anak mana dia tahu? Iya pula kata Fir'aun tadi. Akhirnya disitulah penyelamatan kedua
oleh Asya binti Muzahim. Kemudian Musa pun hidup di istana, kemudian dia tumbuh berkembang jadi besar, sampailah suatu peristiwa ketika algojonya Fir'aun ini memaksa Bani Israel yang jadi budak untuk terus bekerja, kerja paksa. Semakin tak kuat bekerja maka semakin disiksa. Sampailah suatu kali tampak oleh Musa alaihi salam yang saat itu belum diangkat menjadi nabi. Dia menyiksa ini Bani Israel. Lalu kemudian dilerai oleh Musa, jangan engkau siksa dia. Akhirnya algojo itu pun marah kepada Musa dan Musa pun marah kepada dia. Fawakaza alai, akhirnya ditinju oleh Musa tadi, maka sekali tinju matilah algojonya ini. Dari situ tersebarlah berita bahwasanya Musa dewasa membunuh salah satu algojonya Fir'aun sampai ke telinga Fir'aun. Di situ Fir'aun mulai bangkit marah lagi. Ternyata benar dugaan saya, prediksi peramal saya itu dulu benar. Anak ini nanti akan menjadi malapetaka bagi saya. Dikejarlah Musa ini dan akhirnya Musa itu keluar dari kota tersebut, dari Mesir, dan menuju ke Yaman atau menuju ke Madian. Sampai di Madian bertemu dengan Nabi Shu'aib, kemudian bertemu dengan dua orang perempuan yang saat itu sedang memberi makan, memberi minum gembalaannya. Sumurnya cuma satu, yang bergembala itu banyak. Maka dua anak Nabi Shu'aib ini tak dapat memberi minumnya, karena yang datang itu laki-laki semua. Saat itu siapa yang kuat dia yang berkuasa. Maka menengok perempuan ini belum memberikan minum dari hewan ternaknya, akhirnya ditolongnya lah. Baru setelah itu dapat mereka memberi minum hewan ternaknya tadi. Sampai di situ dihantar oleh Musa sampai ke rumah ayahnya. Ketika berjalan maka terhembus anginlah gamis yang dipakainya. Akhirnya tersingkaplah betis dari anaknya Nabi Shu'aib ini dan terlihat oleh Musa. Saat itu Musa katakan, biar saya saja yang depan, kalian di belakang saja. Karena takut Musa ini kalau nanti terlihat yang bukan dapat mengacaukan pikirannya. Akhirnya dibawalah Musa ini menjadi pembimbing sampai di hadapan Nabi Shu'aib alaihissalam. Berkatalah salah seorang dari anaknya itu, wahai ayah, bagaimana kalau kita jadikan ini pemuda salah satu dari menantu ayah. Maka kata ayahnya, saya akan nikahkan engkau nanti. Saya akan nikahkan engkau wahai Musa, satu di antara anak saya. Tapi engkau mesti mengabdi kepadaku selama sekian tahun lamanya. Sama niatu hijat sampai 8 tahun. Fa'id atmamta asro, andai engkau genapkan 10 tahun maka itu lebih baik untukmu. Akhirnya Musa di Madian selama 10 tahun. Setelah selesai menikah, datang wahyu, datang perintah Allah untuk mendakwahkan agama tauhid, agama Islam kepada Fir'aun yang berada di Mesir. Di Mesir Fir'aun semakin menjadi-jadi. Siapapun yang lahir dari kalangan Bani Israel dibunuh tetap. Maka sebelum Musa sampai ke Mesir, Allah perintahkan dulu untuk datang ke Bukit Tursina untuk mengambil wahyu, untuk mengambil Taurat. Singkat cerita, di sanalah dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diangkatnya Musa menjadi seorang nabi yang menjadi nantinya Rasul Ulul Azmi, rasul-rasul yang mendapat tanggungan berat dibanding rasul-rasul yang lainnya. Ada 5 Rasul Ulul Azmi. Yang pertama Nabi Nuh alaihi salam, yang kedua Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Musa alaihi salam, Nabi Isa alaihi salam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di Rasul itu banyak jumlahnya Bapak Ibu. Rasul itu berjumlah 315 Rasul. Nabi 200.000 lebih itu jumlah Nabi. Nah di antara Rasul dan Nabi ini ada 5 yang utama lagi, namanya Rasul Ulul Azmi. Di antara yang 5 ini ada satu yang paling utama, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ditanya apa bedanya antara Nabi dan Rasul, setiap Rasul adalah Nabi
dan tidak setiap nabi itu rasul. Nah, itu bedanya. Kalau rasul ulul azmi sudah pasti nabi, tapi nabi belum tentu rasul ulul azmi. Misalnya Nabi Khidir. Nabi Khidir dia nabi. Dan nabi ini tak mesti dia menyampaikan dakwahnya, cukup untuk dirinya sendiri. Kalau rasul itu yang kita wajib imani sebanyak 25 nabi dan rasul. Dari 25 itu ada yang nabi, ada yang sebagai rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada penghulu rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu barulah Musa tadi kembali lagi ke Mesir. Sesampai di Mesir dia bertemu lagi dengan Fir'aun. Di situ Fir'aun menyebut-nyebut kebaikannya. Wahai Musa, engkau itu makan dari makanan istana ini. Engkau itu sudah berjasa. Kami sudah berjasa kepada engkau. Engkau itu kami asuh dari kecil. Engkau itu kami besarkan. Mengapa engkau berpaling dari menyembahku? Mengapa engkau berpaling daripada kami? Kenapa engkau begini terus sebut kebaikannya? Maka kata Musa, saya diperintah Allah untuk menyampaikan dakwah, untuk mengajak kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau nabi, tunjukkan mukjizatmu. Mukjizat Nabi Musa adalah tongkat yang menjadi ular. Kenapa tongkat menjadi ular? Karena zaman itu yang berkembang adalah ilmu sihir. Jadi setiap nabi itu punya tantangan masing-masing. Kenapa Nabi Muhammad itu mukjizatnya Al-Quran? Karena di kota Mekah itu yang berkembang adalah syair, sastra. Maka untuk mengalahkan sastra-sastra yang sudah hebat ini, diturunkan Al-Quran sehingga sastra itu, syair-syair itu menjadi hambar. Dan setiap nabi itu punya tantangan masing-masing. Kalau begitu kata Fir'aun, kita kumpul besok di tanah lapang, lalu kemudian engkau tunjukkan mukjizatmu itu, dan aku akan panggil pula para tukang sihirku di seluruh negeri ini. Dibuat kesepakatan. Baik, sesampainya hari H, lalu kemudian bertemulah Musa alaihissalam dengan para tukang sihir tadi. Mereka pun bertanya, wahai Musa, engkaukah yang melemparkan atau kami yang melemparkan? Kata Musa, fa'alku, silakan engkau lemparkan. Lemparkanlah tongkat itu sehingga menjadi ular, dan Musa pun melemparkan tongkatnya itu pun menjadi ular yang nyata. Saat inilah Asya binti Muzahim datang kembali. Sebelumnya dia belum beriman, Bapak Ibu. Sebelumnya dia masih mengakui Fir'aun itu sebagai Tuhannya, karena dipaksa. Siapapun tak mengakui dia sebagai Tuhan akan dihabisi. Maka saat Asya binti Muzahim itu melihat ini sihir, ini mukjizat, maka di situ dia mulai beriman. Tapi disembunyikan keimanannya, takut. Dalam waktu bersamaan beriman pula tukang sisirnya anak Fir'aun yang bernama Masyitoh. Singkat cerita, akhirnya kalahlah tukang sihir Fir'aun ini, dan Musa pun lari daripada negeri Mesir tersebut. Ini Asya sudah beriman. Sebelum nanti Fir'aun itu tenggelam, proses itu masih panjang. Asya sudah beriman, Masyitoh sudah beriman, dan banyak di antara penghuni istana itu beriman. Bahkan tukang sihirnya itu pun beriman sekalian. Maka kata Fir'aun, la usallibannakum, kalian beriman qabla an adzantu lahum. Kenapa kalian beriman mempercayai dia sebelum aku izinkan kalian? Karena tukang sihir itu tahu ini sihir, ini bukan sihir. Yang tak tahu itu orang yang bukan sihir. Mereka pun beriman, akhirnya dibunuh oleh Fir'aun tadi. Asya sudah beriman, Masyitoh pun sudah beriman. Selesailah adu tanding tadi. Kemudian Masyitoh pada suatu hari menyisir rambutnya anak Fir'aun ini. Terjatuhlah sisir itu. Ketika dia mengambil, dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar oleh anak Fir'aun tadi. Apa kata dia? Engkau mengatakan ucapan perkataan yang asing bagiku. Engkau mengakui ada Tuhan selain bapakmu. Apakah demikian? Kata Masyitoh, ya. Rabbi, Tuhanku, wa rabbuka abi, wa rabbu abika, wa rabbul alamin. Huwallah. Tuhanku, Tuhan bapakmu, dan Tuhan alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Di situ anak Fir'aun tadi kaget. Kalau begitu berarti engkau tidak menyembah bapakku lagi. Engkau akan aku laporkan nanti. Akhirnya dilaporkanlah kepada Fir'aun tadi. Setelah dilaporkan, dipanggil ini Masyitoh.
saya dapat kabar engkau bukan menyembahku lagi. Kata Mas itu, ya, Rabbi, Tuhanku, wa Rabbuka, dan Tuhanmu, wa Rabbul Alamin, dan Tuhan alam semesta ini, huwallah, adalah Allah. Disinilah Fir'aun itu makin marah, Bapak Ibu. Kalau begitu engkau akan aku siksa. Tinggalkan agamamu ini. Kalau tidak engkau akan aku siksa. Kata Mas itu, saya tak akan tinggalkan agamaku ini. Aku beriman dengan Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Akhirnya dibuatkanlah kancah besar, kemudian dipanaskan. Kemudian ketika itu anak Mas itu dilemparkan satu persatu ke dalam kuali ini, habis mati. Saat Mas itu dengan anaknya yang di dalam dekapannya yang masih bayi sempat ragu. Apa kata Mas itu? Jangan-jangan gara-gara saya, anak saya pun ikut menderita. Awalnya ingin murtad dari agama Musa, tapi kata anaknya, ya ummi la takhafi, wahai ibu, jangan engkau takut, jangan engkau ragu, kita berada di jalan yang benar. Lalu kemudian karena anaknya ini berbicara, akhirnya dia pun menjadi teguh, imannya semakin kokoh. Akhirnya Masito beserta anak bayi itu melompat ke dalam kuali tadi. Terdengarlah kabar itu oleh Asia binti Muzahim tadi, Bapak Ibu, dan dimarahinya. Wahai suamiku Fir'aun, kenapa engkau bunuh Masito? Ya, karena dia tak beriman kepadaku, karena dia beriman kepada Tuhannya Musa, sementara saya adalah Tuhan. Kalau begitu saya juga telah beriman kepada Tuhannya Musa. Di situ Fir'aun baru marah, Bapak Ibu. Karena kalau sudah berbicara tentang Tuhan, tentang penyembahan, Fir'aun itu marah sekali. Tapi saat itu Asia tidak disiksa, tidak ditampakkan kebenciannya. Dia rapat dulu dia dengan pemuka-pemuka besarnya. Wa qalal mala'u, dia bertanya kepada pemuka besarnya, ya ayuhal mala', wahai pemuka besarku, ma taquluna fi Asia binti Muzahim, bagaimana pendapat kalian tentang Asia binti Muzahim? Maka kata peramal-peramalnya itu, orang terdekat Fir'aun itu katakan, asnau alaiha, dia itu perempuan yang baik, perempuan yang taat, perempuan yang sesuai dengan kita, apapun ide-ide kita sesuai, tak satu pun melanggar. Maka kata Fir'aun, innaha tu'minu bi ilahi Musa, sesungguhnya Asia itu sudah beriman kepada Tuhannya Musa. Saat kata-kata itu diucapkan oleh Fir'aun, maka orang-orang sekeliling Fir'aun tadi berfatwa lagi, idan, jadi uktulha, bunuh dia. Padahal tadi baru saja dia memuji Asia binti Muzahim, tapi kalau sudah tidak menyembah Fir'aun, itu dia makin marah, Bapak Ibu. Idan uktulha, baik, besok kita akan siksa ini Asia binti Muzahim. Kalau dia tak kembali kepada agama sebelumnya, maka kita akan habisi dia. Besoknya diikatlah ini Asia, ditegakkan di terik padang pasir, di bawah terik matahari. Lalu kemudian sebelum disiksa oleh Fir'aun dikatakan, engkau kembali kepada agama sebelumnya atau tetap beriman kepada Tuhannya Musa? Maka Asia katakan, saya tetap beriman dengan Tuhannya Musa. Di situ Fir'aun makin beram, makin marah dia. Akhirnya dipukul, dicambuk, disiksa. Ternyata saat disiksa, Asia itu malah tertawa. Kok bisa? Kata ulama tafsir begitu. Semakin disiksa, maka semakin tertawa. Maka Fir'aun pun berkata, unzur ila hazil jununah, tengok kepada perempuan yang gila ini. Semakin keras siksaannya, dia semakin tertawa. Apa yang terjadi? Fir'aun tak mengerti bahwasanya saat itu Asia tidak lagi merasakan sakit. Saat itu ditampakkanlah kepada Asia bahwasanya dia dibangunkan surga untuknya di surga, dibangunkan rumah untuknya di surga, ditampakkan yang indah-indah. Ini Bapak Ibu yang berbahagia, saat orang itu akan meninggal, pandangan matanya itu sudah bukan pandangan mata biasa. Saat orang itu akan meninggal, ditampakkan kepada orang itu perkara gaib. Karena Rasul sampaikan, idza mata minkum ahadun, kalau kalian itu akan meninggal,
uridu alaihi maq'aduhu, akan ditampakkan tempat kembali kerana di alam barzakh, di alam kubur. Nah, tergantung apa yang dibuat, maka itulah yang tampak. Kebaikan yang dibuat semasa hidup, kebaikan yang akan muncul di hadapan ketika itu. Keburukan, dosa, kemaksiatan yang dibuat, maka kemaksiatan itulah yang muncul. Itu tak bisa diubah-ubah. Maka saat itu Asiyah binti Muzahim berdoa kepada Allah, Rabbi, ya Tuhanku, yaitu Allah maksudnya, ibnili indaka, bangunkanlah untukmu di sisiku, bangunkanlah untukku di sisimu, baitan fil jannah, sebuah rumah di dalam surga. Maka saat Fir'aun menyiksanya, maka Asiyah binti Muzahim itu tertawa tersenyum. Di situ Fir'aun makin berang lagi sampai rohnya dicabut, Bapak Ibu. Setelah roh dicabut, barulah Fir'aun itu berhenti menyiksanya. Sampai di situ cerita tentang Asiyah binti Muzahim. Apa hikmah dari kisah ini? Hikmah yang pertama adalah bahwasanya kalau sudah iman itu masuk ke dalam hati seseorang, maka iman itu tak akan keluar lagi. Kalau iman yang benar. Tapi kalau imannya setengah-setengah, nanti dapat pasangan yang baik walaupun beda agama, ditinggalkan agama itu. Nanti diberi Indomie sekardus, ditinggalkan agama itu, padahal dia beragama Islam. Karena imannya itu belum kokoh, imannya itu belum kuat. Kalau iman sudah kuat, apapun tawaran duniawi tak akan mempan diberikan kepada orang itu. Apapun kenikmatan duniawi tak akan tergiur. Padahal Asiyah binti Muzahim menjadi seorang raja terkenal, harta kekayaannya banyak, kemudian dihormati, disanjung, dilayani. Hanya gara-gara iman dia tinggalkan itu semua. Ini menjadi contoh bahwasanya kalau iman itu sudah merasuk ke dalam jiwa, maka iman itu tak akan tercabut lagi. Kecuali imannya iman pura-pura. Ada juga orang ini, orang ibadahnya pura-pura, ada solatnya pura-pura, ada sedekahnya pura-pura. Kalau orang tidak pura-pura dalam beramal beribadah, maka akan tampak dari perbuatannya. Hikmah yang pertama. Hikmah yang kedua, bahwasanya Asiyah binti Muzahim ini termasuk perempuan-perempuan yang istimewa di dalam Islam. Ada 4 perempuan istimewa kata Rasulullah. Kathiru minar rijali kamalun, atau kamula kasrum minar rijali akmalun. Bima makna, banyak dari kalangan laki-laki itu yang sempurna, para nabi dan rasul maksudnya. Tapi dari kalangan perempuan hanya 4 orang saja. Asiyah binti Muzahim, kemudian Khadijah binti Khuwailid, Aisyah binti Abu Bakar, dan Maryam binti Imran. Inilah perempuan-perempuan hebat yang disebutkan oleh Nabi. Katsairit, mereka itu seperti katsarit, seperti makanan min sa'irit ta'am, makanan yang lezat di antara sekian banyak makanan. Maksudnya apa? Begitu istimewanya perempuan-perempuan yang disebutkan oleh Rasulullah, termasuk salah satunya Asiyah binti Muzahim tadi. Kemudian yang ketiga, apa hikmahnya? Bahwasanya seorang yang sudah mengenal kebenaran, yang mengenal mana itu salah, mana itu yang hak, mana yang batil, dia tak akan tukar. Dia tak akan mau dia menukarnya. Yang benar itu tetap benar, yang salah itu tetap salah. Maka seharusnya kita pun demikian, Bapak Ibu yang berbahagia. Kalau kita sudah tahu itu benar, jangan dilanggar lagi. Karena perintah Allah itu hanya, kalau saya perintahkan, ambil. Kalau saya larang, tinggalkan. Kalau itu adalah buruk, dia tinggalkan. Kalau itu baik, itu diambil. Asiyah itu sederhana dia. Ini baik, asbabnya hanya melalui adu tanding Musa dengan tukang sihir Fir'aun. Dia melihat di situ ada kebenaran. Maka saat itu dia sudah menyatakan keimanannya kepada Tuhannya Musa dan Tuhannya Harun. Maka itulah yang menyebabkan kita istiqomah di dalam agama kita ini. Yang terakhir, hikmah yang terakhir adalah bahwasanya perempuan-perempuan atau kisah-kisah seperti Asiyah ini terus berulang sepanjang zaman. Nah, di zaman Nabi Musa diangkat menjadi nabi, kisah Asiyah. Di zaman Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi, ada namanya Yasir bin Ammar bin Yasir,
atau ayahnya yang bernama Yasir, ibu yang bernama Sumayyah yang disiksa oleh tuannya, oleh Abu Jahal. Tapi setelah iman itu masuk ke dada mereka, mereka tinggalkan kenikmatan dunia dan mereka rela merasakan sakitnya siksaan daripada tuan mereka. Begitu juga yang terjadi kepada Bilal bin Rabah. Artinya apa Bapak Ibu? Tokoh bisa saja berubah, zaman bisa saja berganti, tetapi kisah dari masa ke masa tetap itu dan itu, tetap sama. Kalau kita tengok zaman dulu Asia, tengok zaman Nabi Ammar bin Yasir, tengok zaman sekarang pun demikian. Ada orang yang mengorbankan dirinya untuk agama, ada orang yang menjual dirinya untuk agama. Atau akhir zaman nanti orang yang yabi'u dinahu bi'arad minad dunya, dia jual agamanya itu untuk mendapatkan keuntungan dunia. Bagaimana ciri-cirinya kata Nabi? Ciri-cirinya yalbisuna dha'ni, orang itu berpakaian rapi, pakaiannya bagus. Wa alsinatuhum, lidahnya itu seperti sukar, seperti gula. Kalau bicara dia mantap sekali, nikmat sekali, manis. Tetapi juluduhum kajuludid dha'ni, tetapi orang itu diumpamakan seperti serigala. Itu tanda di akhir zaman. Dan mereka itulah yang akan menjual agama mereka untuk mendapatkan kepentingan dunia. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang berbahagia, dari kisah yang singkat dan pendek ini kita dapat petik hikmah bahwasanya kita perlu istiqomah di dalam agama ini. Ketaatan kita tidak berakhir sampai besok. Besok tanggal 30 Ramadan, masuk 1 Syawal udah tak nampak lagi ke masjid. Mulai kedua Syawal tak ada lagi buka-buka mushaf. Mulai ketiga Syawal tak ada lagi sedekah-sedekah. Sedekahnya pas Ramadan saja, baca Qur'annya pas Ramadan saja, ke masjidnya pas Ramadan. Di luar Ramadan sudah jauh dari masjid. Maka kita tak ingin kita ibadah kita istiqomah hanya di bulan puasa saja. Istiqomah kita hendaknya sampai kita meninggalkan dunia yang fana ini. Maka salah satu doa yang diajarkan oleh para ulama adalah Allahumma rzuqna istiqamatan fid din. Ya Allah, istiqomahkanlah kami dalam agamamu ini. Atau doa yang dari Nabi, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana ala dinik, kokohkanlah hati kami ini terhadap agama ini. Karena apa yang membantu kita nanti setelah meninggal Bapak Ibu? Tak lain tak bukan agama inilah. Yang menolong kita setelah kita mati agama ini. Yang lain-lain itu tak mampu menolong kita. Maka agama itu diikat dengan aturan-aturan, dengan undang-undang, dan aturan undang-undang itulah yang kita jalankan yang akan menolong kita nanti setelah kita meninggalkan dunia yang fana ini. Maka inilah mungkin dapat saya sampaikan cerita tentang kehidupan akhirat. Insya Allah akan kita sambung setelah bulan suci Ramadan dalam pembahasan seri perjalanan akhirat. Ramadan khusus tentang kisah-kisah di dalam Al-Quran yang diceritakan secara tersirat. Mudah-mudahan kita masih dapat bertemu dengan Ramadan tahun depan, masih dapat menambah amal ibadah kita, dan Allah tutup usia kita dengan penutupan yang baik. Allah makhtim lana wa ajalana bi husnil khatimati was sa'adah wa la takhtim alaina bisu'il khatimati wasyaqawa. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya rasa enggak ada pertanyaan karena pada ngantuk semua. Ada yang bangun mulai jam 2 tadi. Saya bangun jam 3. Padahal tidurnya jam setengah 1, bangun jam 2, 1 jam setengah. Kenapa Ustaz enggak ngantuk? Ustaz? Karena saya bicara. Kalau saya duduk pasti ngantuk juga. Betul enggak, Pak? Betul lah. Gantian lagi duduk sini. Biasanya Pak Haji Ab nggak ngantuk karena bangun jam 2 ngantuk luar biasa. Tapi alhamdulillah sebagian besarnya masih on matanya, masih kuat untuk menahan rasa kantuk. Mudah-mudahan Allah balas kesusahan dan keletihan kita di dunia ini dengan balasan yang baik ketika kita berhadapan bertemu dengan Allah nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wa alafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.